Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 10? Hari ini kita masuk pada pelajaran PAI di pertemuan keempat. Semuanya masih sehat kan? Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Oke, di pertemuan keempat, haji dan umroh. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari haji. Apa pengertian dari haji? Haji yaitu secara bahasa itu bermakna sengaja atau pergi berkunjung atau berkunjung. Secara istilah itu bisa diartikan mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah. Kesemua itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menimbulkan kesombongan agar dilihat orang udah haji menjadi hebat. Jadi bukan seperti itu niat yang pertama. Kalau niatnya seperti itu, maka hajinya tidak sah. Jadi kita niatkan haji itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas yaitu tentang hukum. Apa hukum dari haji? Hukum haji menurut ijma ulama yaitu fardu ain. Artinya wajib. Wajib di sini perlu kita ketahui yaitu bagi yang mampu. Mampu di sini ada dua, mampu secara fisik maupun secara ekonomi atau material. Nah, kedua aspek ini harus terpenuhi dikategorikan mampu. Kalau hanya mampu secara fisik, dia tidak mampu secara ekonomi, ini belum dikategorikan mampu. Bisa bisa, asalkan dia mampu menanggung jawabi yang di rumah. Misal orang tua kalian berangkat haji. Nah, yang di rumah itu harus ditanggung jawab juga, artinya harus ada bekal, uang makannya dan lain sebagainya. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya yaitu syarat. Apa syarat orang yang berhaji? Yang pertama yaitu beragama Islam, sudah pasti tentu ya. Yang kedua itu baligh. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat yaitu merdeka. Dan yang kelima yang terakhir itu mampu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mampu itu secara fisik maupun secara material atau ekonomi. Kemudian poin yang berikutnya yang akan kita bahas di sini yaitu rukun haji. Apa itu rukun haji? Yang pertama ada ihram. Nah, kalian bisa lihat di belakang saya ada orang yang mengenakan pakaian ihram. Nah, ini contohnya orang yang sedang melaksanakan pakaian ihram. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa? Kita geser slide-nya. Wukuf. Wukuf di padang Arafah. Kalian bisa lihat juga. Ini saya tampilkan di belakang saya, yaitu orang yang sedang wukuf seperti itu. Jadi gambarannya seperti inilah orang yang sedang wukuf. Kemudian berikutnya yaitu ada tawaf. Ya, orang yang sedang tawaf. Ini kalian bisa lihat ya. Ya, mereka yang sedang melaksanakan tawaf seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu ada sa'i. Kemudian yang kelima tahallul. Ya, tahallul. Kemudian yang keenam itu tertib. Jadi dimaksud tertib itu yaitu dari yang pertama sampai yang kelima itu harus berturut. Tidak boleh tahallul duluan, tidak boleh wukuf duluan. Itu tahap-tahapannya sudah ditentukan. Artinya harus tertib. Nah, ini keenam rukun haji. Kemudian yang akan kita bahas sebelumnya sekilas tentang jenis-jenis haji. Jenis haji itu ada tiga. Yang pertama haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad yaitu orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai dan kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan umroh. Artinya dia melaksanakan dua sekaligus. Tetapi yang dia laksanakan yaitu haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan umroh. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Yaitu orang yang berniat melaksanakan ibadah umroh beserta ketentuannya sampai selesai. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan berniat melaksanakan haji. Haji tamattu ini berarti umroh duluan baru haji. Ingat ya, paham ya perbedaannya. Haji ifrad, haji duluan kemudian umroh. Haji tamattu, umroh duluan baru haji. Sedangkan yang ketiga itu haji qiran. Ya, dia berniat melaksanakan ibadah haji
dan ibadah umroh itu secara bersamaan. Paham ya perbedaannya? Saya rasa juga mudah untuk dipahami perbedaan dari bahasanya. Kemudian poin yang berikutnya yang akan kita bahas, keutamaan ibadah haji. Apa sih keutamaannya? Yang pertama yaitu mendapatkan amalan. Tentu amalan haji inilah yang paling afdol. Kemudian yang kedua, ibadah haji tidak bercampur dengan syirik dan maksiat, maka balasannya insya Allah surga. Kemudian yang berikutnya yaitu jihad fisabilillah. Orang yang berhaji itu dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang poin berikutnya yaitu menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Kemudian menghilangkan kekafiran dan dosa, dan yang terakhir itu ada berhaji merupakan tamu Allah. Jadi orang yang berhaji itu, orang yang sudah haji itu sangat spesial. Oke, nah setelah tadi haji, maka yang kedua yang akan kita bahas yaitu umroh. Ya, apa itu umroh? Umroh sama pengertiannya dengan haji, hanya saja ada perbedaan-perbedaan tertentu, terutama nanti yang akan kita bahas. Jadi antara haji dan umrah ini tidak jauh berbeda pengertiannya. Dari segi pengertian sama, yaitu berziarah. Kemudian apa perbedaannya? Apa yang menjadi perbedaan? Yang pertama yang kita akan bahas yaitu rukun umroh. Yang pertama ihram, sama ya, ada. Tadi di haji juga ada. Yang kedua ada tawaf. Ketiga ada sa'i. Keempat ada tahallul, dan yang kelima tertib. Kira-kira ada yang beda ya? Apa yang nggak ada ya dari haji? Nah, yang tidak ada itu yaitu apa? Wukuf di padang Arafah. Nah, itu yang tidak ada di umroh. Jadi tahu perbedaannya yang signifikan dari segi rukun. Itu dari segi rukun. Kemudian yang kita akan bahas tentang yaitu perbedaan haji dan umroh. Oke, yang pertama haji. Haji hukumnya wajib, sedangkan umroh itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, jumlah rukun haji dan umroh. Nah, rukunnya tadi yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, rukun haji ada 6, sementara rukun umroh itu ada 5. Jadi ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Yaitu di wukuf, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ada haji di bulan-bulan tertentu. Haji itu hanya di bulan tertentu, di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh bisa kapan saja. Artinya haji itu waktu-waktu yang telah ditentukan, sedangkan umroh itu bebas, kapan aja kalian mau umroh bisa. Nah, ini materi sekilas tentang haji dan umroh. Minggu depan mungkin kita akan mengulas sedikit tentang haji dan umroh, apa baca-bacaannya yang akan kita baca dan lain sebagainya. That's all for today. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.